Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bali memiliki peradaban masa lalu, dibuktikan dengan adanya keagungan Candi Gunung Kawi yang terletak di Sebatu Tegalalang, Sungai Pakerisan, Kabupaten Gianyar. Peninggalan situs purbakala ini menjadi keotentikan Pulau Dewata Bali. Candi Gunung Kawi dibangun sekitar abad ke-11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Udayana yang merupakan raja terkenal di Bali dan berkuasa sejak abad ke-10, serta memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Medang era Mataram kuno. Bila berada di kawasan kompleks percandian, dapat dirasakan keseimbangan alamnya. Suasana asli dan sejuk, di antaranya rimbunan pepohonan dan juga gemericik air. Harmonisasi tercipta karena candi ini dibangun lengkap dengan kolam pemandian serta pancuran air, dan di setiap kolamnya yang jernih, kita dapat melihat habitat ikan-ikan berenang dengan damai. Kawasan candi ini sangat dilindungi dan dikeramatkan oleh masyarakat Bali. Situs purbakala yang ditemukan pada tahun 1920 oleh Belanda ini merupakan candi dari batu cadas yang dipahat di dinding tebing Sungai Pakerisan. Candi Gunung Kawi itu sendiri memiliki arti candi yang dipahat di atas gunung dan terdiri dari dua kelompok percandian saling berhadapan, dipisahkan oleh aliran Sungai Pakerisan yang memisahkan dua kawasan candi. Candi pertama berjumlah 4 buah di sebelah barat, sungai menghadap ke timur, sedangkan candi kedua berjumlah 5 buah terletak di sebelah timur sungai menghadap ke barat. Di sebelah barat candi juga terdapat pertapaan wihara dan situs Naga Basuki. Naga Basuki merupakan raja ular milik Dewa Siwa yang dikalungkan di lehernya dan bertugas sebagai penyangga bumi. Salah satu pura tempat bersemayamnya Dewa Siwa adalah Pura Pusaring Jagat. Dewa Siwa adalah salah satu dewa timur di agama Hindu, selain Brahma dan Wisnu, dan selalu dipuja di pura-pura dalam. Secara harafiah, Pura Pusaring Jagat memiliki arti pusat dunia, dan termasuk pura kayangan yang posisinya berada di tengah-tengah, bermakna stana kediaman Dewa Siwa yang diyakini sebagai awal mula kehidupan dan peradaban dunia, maupun pusat semesta. Pura Pusaring Jagat terletak di Desa Pejeng, Gianyar. Daerah ini juga disebut-sebut sebagai pusat kerajaan Bali kuno. Di Pura Pusaring Jagat terdapat relief-relief yang diukir pada bejana Pejeng berupa kisah Samudra Mantana dan juga pada bangunan puranya. Relief menggambarkan latar hutan dengan flora yang lebat dikelilingi laut, beserta naga yang membelit dan juga ular sebagai penjaga pura. Pura-pura di Bali tak hanya memiliki filosofi warisan leluhur saja, melainkan sebagai benteng kekuatan prinsip hukum adat budaya masyarakat Bali dalam kehidupan. Pura-pura di Bali merefleksikan pancaran aura kewibawaan, kecerdasan mental dan spiritual, maupun karisma masyarakat Bali yang dikenal dengan Taksu.
Taksu tersebut adalah sifat yang dibawa sejak lahir, agar masyarakat Bali wajib melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melenceng dari ajaran Dharma. Raja-raja di Bali menjaga ajaran Dharma tersebut sehingga selain memiliki pancaran karakter jati diri yang kuat, juga menjadi panutan rakyatnya dalam menjalankan Dharma tersebut. Pura itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya pur, itu artinya benteng. Jadi disinilah benteng kekuatan masyarakat adat itu di Bali untuk membina bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi warga Banjar yang baik, dan bagaimana mengaplikasikan konsep Tri Hita Karana tadi. Hubungan manusia dengan Tuhan harus baik, hubungan manusia dengan lingkungan harus baik, dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya juga harus tetap baik. Di sini Banjar adalah pusat kebudayaan. Ciri-ciri pura, bedanya pura dengan sanggah. Kalau sanggah itu tidak ada padma. Ini namanya padma. Padma itu adalah daun tunjung. Jadi dia ada 8 helai daun, kemudian di bawahnya ada bedawang, penyu yang hidungnya panjang itu namanya bedawang, dan dibelit oleh naga basuki untuk menjaga keseimbangan alam. Apabila penyunya itu bedawang itu menggeliat, kemudian itu dipegang oleh naga yang dua, naga basuki itu, sehingga menimbulkan keseimbangan, tidak genjong ini dunia itu. Kemudian di atas sana itu ada lambang Dewa Acintya, Tuhan yang Maha Sayang itu. Jadi ini ciri pura. Kalau itu belum ada, belum disebut pura. Ya, yang disanakan di sini adalah Ratu Gede Sakti Begawan Penyarikan. Ya, jadi sekretarisnya dan termasuk yang menguasai tempat ini adalah Ratu Gede Sakti Begawan Penyarikan. Jadi Pura Penyarikan Banjar yang kesana di sebelah sini. Kemudian kita punya juga pelawatan Ratu Ayu berupa Ratu Ayu itu wujudnya Ratu Rangde, tetapi tidak berkonotasi jelek. Jadi beliaulah yang menyeimbangkan, yang menguasai mengkikis habis pada kebatilan, hal-hal yang tidak baik, termasuk merana, sasab merana itu. Penyakit misalnya seperti corona, seperti virus itu, biasanya kita memohon kepada beliau. Tadi diberikan sajian yang disebut dengan buta yatnya atau caru. Monumen Bajra Sandi merupakan penghormatan dan peringatan perjuangan rakyat Bali, dibangun menyerupai genta pendeta Hindu yang megah dan otentik, melambangkan semangat masyarakat Bali dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen ini dibangun mulai tahun 1981 oleh seorang arsitektur bernama Insinyur Ida Bagus Gede Yatnya. Pembangunannya sempat terhenti, kemudian dilanjutkan tahun 1987, lalu diresmikan tanggal 14 Juni tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dengan tujuan untuk menghormati semangat perjuangan dan pengabdian rakyat Bali. Dengan demikian, sejarah perjuangan leluhur dan budaya Bali dapat terus digali, dirawat, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi penerus selanjutnya. Monumen peringatan perjuangan lainnya di Bali yang tak kalah otentik dan megah adalah Monumen Ida Dewa Agung Jambi dan Alun-alun Ida Dewa Agung Jambi di Kabupaten Klungkung. Dulunya kawasan ini berupa Puputan Klungkung dan Lapangan Puputan Klungkung yang kemudian berganti nama dengan Taman Budaya Gili Kertagosa. Gili memiliki makna kolam air, sedangkan Kertagosa memiliki makna balai pertemuan atau tempat di mana raja bertemu dengan kementeriannya untuk membahas masalah keadilan. Kawasan ini dibangun oleh Raja Klungkung yang pertama
yaitu Raja Ida Dewa Agung Jambi I pada abad ke-17, dan daerah ini juga disebut dengan Keraton Semarapura. Kemudian mengalami kehancuran pada tahun 1908 oleh penjajahan Belanda. Monumen dan kawasan Gili Kertagosa dilestarikan untuk memperingati perjuangan Raja Ida Dewa Agung Jambi II dan rakyat Bali dalam melawan penjajahan Belanda. Beberapa bangunannya yang masih bertahan dari kehancuran perang antara lain Pavilion Kertagosa, Balai Kembang Kertagosa, dan Kori Balai Kembang Kertagosa yang mirip gapura sebagai pintu masuk menuju keraton atau istana raja. Gapura tersebut masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu keberanian perlawanan Bali dalam mempertahankan tanah leluhur Klungkung dari penjajah. Klungkung kecil tapi bagaikan magnet. Nah, tentu dengan berbagai peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, sehingga nantinya generasi penerus kami bisa menikmati, bisa menjaga, bisa merawat, bisa mengembangkan. Ya, semua budaya-budaya itu menjadi kekuatan yang nantinya menjadi pemersatu kami yang ada di Klungkung. Yang terkait dengan kami di bidang seni, yang membidangi seni dan budaya, khususnya cagar budaya, upaya kita untuk menetapkan cagar budaya khususnya Kertagosa, yaitu Museum Semarajaya, Pemendalagung, yaitu Gua Jepang, Pura Dasar Gel-Gel, dan yang lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya dalam upaya melestarikan kebudayaan kami di Kabupaten Klungkung, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan semua lapisan, dengan stakeholder dalam upaya tetap lestarinya budaya Kabupaten Klungkung. Warisan perjuangan dan peradaban budaya kerajaan di Klungkung dapat dilihat di Museum Semarajaya yang letaknya masih berada dalam kawasan Taman Gili Kertagosa. Museum ini didirikan untuk mengenang peristiwa bersejarah Perang Puputan Bali yang terjadi pada tanggal 28 April 1908 hingga menewaskan Raja Ida Dewa Agung Gede Jambi II beserta putranya yang berusia 15 tahun dan juga para menteri serta rakyat Bali. Dulunya bangunan ini adalah peninggalan Belanda yang difungsikan sebagai sekolah mulo, yaitu sekolah menengah tingkat pertama ala Belanda. Di dalam museum ini, kita dapat melihat lukisan peristiwa Perang Puputan Bali yang memilukan bila melihatnya. Kerajaan Klungkung adalah merupakan penerus atau keturunan dari raja-raja yang mengkoordinat Bali, Pulau Bali. Jadi kalau yang lain-lain itu kan setempat-setempat ya. Tapi kalau Klungkung dari Samprangan itu secara administratif untuk Bali, kemudian di Gel-Gel juga untuk Bali. Jadi itu khasnya. Di samping khasnya itu adalah keluarga kami itu berasal dari pendeta. Kalau yang lain semua berasal dari Arya, keturunannya Airlangga. Kalau kami keturunannya dari Empu Berada. Kami bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah bisa tetap membangun persatuan dan kesatuan Indonesia untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga kami berharap agar kami bisa terus bermitra dengan dan bersinergi dengan pemerintah untuk membangun dan memajukan daerah agar bisa seimbang dengan daerah lain. Kemudian kami terakhir berharap bahwa kami tetap diberikan untuk melaksanakan dan melestarikan adat budaya yang sudah kami warisi dari leluhur kami sejak dahulu.
Di dalam museum juga dijumpai peralatan rumah tangga kerajaan yang terbuat dari kayu, kerajinan perak, perunggu, mata uang Bali, seni tenun Bali, barong dan peralatan musik, serta dokumentasi foto-foto masa lalu dan masih banyak lagi. Di sisi lain ruangan museum, tak kalah penting adalah ruang galeri lukisan dan patung karya pelukis Italia ternama bernama Emilio Ambron. Karyanya begitu natural dan hidup, mengekspresikan kekagumannya dengan suasana kehidupan di Bali maupun gadis-gadis Bali. Ada sekitar 69 lukisan dari Emilio di museum ini yang ia sumbangkan ke museum, hasil dari karyanya selama tinggal di Bali antara tahun 1938 sampai 1942. Peristiwa sejarah perang yang terjadi Kelungkung dalam melawan penjajahan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Bali. Untuk itulah, masyarakat Pulau Dewata ini sangat mengutamakan adanya perdamaian, persatuan, NKRI, dan saling gotong royong membangun toleransi, diawali dengan menghargai keberagaman suku dan agama. Jadi kami di Kelungkung ada namanya konsep toleransi, tatwamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dan secara sejarah juga bahwa bagaimana di Kelungkung ini agama Islam yang ada itu sudah zaman kerajaan. Bahkan umat Islam inilah dibawa dulu pada zaman kerajaan seolah bersaudara semua. Mereka bagian daripada negara kita semua. Nah, yang menyebabkan kehidupan antara semua umat yang ada di Kelungkung ini benar-benar bisa berdampingan. Nah, ini tentu saya merasa bersyukur ya, karena untuk meneruskan kerukunan itu maka saya pun setiap hari raya Idul Fitri, kemudian buka puasa bersama, kemudian hari Natal dan hari-hari lainnya, saya selalu hadir di tengah-tengah umat yang lain. Ya, termasuk kalau di Islam saya buka puasa bersama, keliling di mana ada kampung saya ikut bersama-sama. Nah, itulah yang menyebabkan di Kelungkung ini kerukunan antar umat beragama, tentu di bawah kendali juga FKUB, ya, berjalan dengan baik. Bahkan saking rukunnya di Kelungkung ini, kita kemarin dianugerahi penganugerahan Harmony Award. Artinya apa? Bahwa Kabupaten Kelungkung ini tetap bisa rukun dengan saudara-saudaranya, ya, umat apapun juga, ya, agamanya apapun juga, itu selalu rukun. Nah, tentu ini bisa terjadi karena kita di Kelungkung ini mempunyai satu spirit. Ya, saya bilang kemarin ada spirit namanya spirit Gemasanti itu. Ya, kalau saya bilang salam Gemasanti, semua bilang damai gitu. Artinya apa? Bahwa kedamaian itulah modal yang paling besar untuk kita membangun. Dan spirit Gemasanti ini yang singkatan suara-suara kedamaian itu wajib dilakukan oleh semua warga Kelungkung. Wajib semua melakukan dan berupaya untuk membuat situasi damai. Dan akronimnya adalah Gemasanti itu Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif. Dengan nilai-nilai luhur yang ditanamkan Gemasanti ini, maka Bali dapat menerima segala bentuk perbedaan, dibuktikan dengan berdirinya bangunan-bangunan tempat ibadah agama lainnya.
Sekularisme yang ada di Pulau Dewata, Bali ini dapat diterima sebagai bentuk keselarasan hidup yang harmoni, menjadi bagian dari Dharma untuk menularkan kebaikan.